Pin, kemudian penyelia halalnya Pak Budiasa Kiantika, penyelia halal. Kemudian alamat sendiri berada di Jalan Diponegoro, lorong 3, nomor 8B, Cepu. Catatan lampiran terakhir pada ketua, jenis produknya itu pengolahan makanan dengan kesesuaian KMA 748 tahun 2021 dan KMA 944 tahun 2024. Dengan nama produk pertama nasi putih, kedua nasi kuning, ketiga nasi uduk, keempat nasi goreng, kelima ayam goreng Laos, keenam ayam goreng ketumbar, ketujuh ayam kecap, kedelapan ayam teriyaki, kesembilan ayam pop, 10 ayam crispy, 11 ayam asam manis, 12 telur ceplok, 13 telur dadar, 14 bakso, 15 tahu bakso, 16 telur dadar rawis, 17 tempe kering, 18 tempe orek, 19 tahu bulat, 20 sop ayam, 21 sop sayur, 22 sayur asem, 23 sayur menir, 24 pentol bakso, 25 mix vegetable, 26 gelatin, 27 tempe sambal mata, 28 tempe mendoan, 29 tempe goreng, 30 tahu susu, 31 tahu goreng, 32 pecel, 33 ayam bakar, 34 ayam katsu, 35 ayam suwir, 36 telur asin, 37 telur asam manis, 38 roti, 39 abon ayam, 40 soto ayam, 41 tahu crispy, 42 sambal goreng kentang, 43 perkedel tahu, 44 mie goreng, 45 kentang goreng, 46 somai. Berikut lembar kerja lampiran daftar bahan di PT Kasih Putra Ibad. Terlampir dokumen abon ayam dengan beserta sertifikat halalnya, kemudian bihun padamu dengan beserta sertifikat halalnya, ketiga daging ayam beserta sertifikat halal, keempat garam cap kapal beserta sertifikat halal. Sebentar, tidak usah dibacakan satu-satu Pak, nanti nggak cukup waktunya. Baik Ibu. Yang kritis-kritis aja. Oh, yang kritis-kritis saja, baik Ibu. Maksud saya di highlight aja apa ya, misalnya semua bahannya sudah bersertifikat halal atau mungkin ada yang belum, seperti itu yang belum ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu atas masukannya dan sarannya. Kami di daftar bahan ini menemukan ketidaksesuaian bahan Ibu. Di nomor 13 di tabel bahan, mie kuning bola manis nama produknya, terdapat sertifikat halal, ternyata di nomor ID sertifikat halal tersebut tidak sesuai dengan nama produk yang tertera di temuan Ibu. Karena yang tertera di saat kami lakukan pengecekan kembali ke website sertifikat halal bpjph.halal.go.id, tidak ada namanya mie kuning bola emas, tetapi adanya mie kuning kering Bu. Seperti itu. Kemudian kami juga menemui temuan di daftar tabel nomor 15 roti yang memiliki ID yang tidak sesuai Ibu, nama produk dan nama produsennya. Setelah kami cek di website bpjph.halal.go.id, nama produk dan nama produsennya berbeda Ibu. Seperti itu. Kalau kita cek dengan ID ini, nama produknya itu roti sobek dan produsennya dari Maya Sinta Dewi Ibu. Yang ketiga, kita juga menemui di tabel nomor 24 nama produk tepung terigu payung tidak sesuai karena tidak terdata di website bpjph.halal.go.id dengan nomor ID tersebut yang dilampirkan oleh penyelia halal. Di tabel 25 kami menemukan juga di nama produk air untuk masak tidak sesuai
karena kami meragukan Filterisasi. tidak kritis seperti itu, Bu, dengan nama bahan yang kritis. Di sini kemungkinan mineral airnya itu melalui proses filtrasi kami, dan kami tidak tahu filter apa yang digunakan karena di temuan dari penilai halal tidak disertakan dokumen filter dari air mineral tersebut, Bu. Kemudian berikut lagi di tabel nomor 63, tin wall hibah itu tidak ada nomor ID-nya, Ibu. Tin wall hibah dari lampiran dari penilai halal itu dinyatakan kemasan dan tidak melampirkan nomor ID dari produk tersebut. Itu saja, Bu, dari temuan kami dari lampiran bahan dari penilai halal. Kemudian implementasi kriteria SJPH. Nomor kriteria SJPH yang pertama kita temui itu dalam tabel kriteria SJPH ini, pertama ada 10 temuannya, Ibu. Pertama di kriteria komitmen dan tanggung jawab. Ada kebijakan halal sudah ditetapkan oleh pemilik perusahaan Kasih Putra Ibad, yakni Bapak Sarpin tanggal 3 Februari 2026. Namun kebijakan tersebut belum disosialisasikan dalam implementasi SJPH dan belum ditemukan poster kebijakan halal di lokasi usaha. Kemudian yang kedua, tim manajemen halal dapur belum melibatkan bagian produksi dan purchasing, dan pada dokumen belum ditemukan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim manajemen halal pada SK tim manajemen halalnya. Kedua, kami menemukan dari temuan tersebut ada di nomor 2, Ibu, di kriteria 2 bahan ditemukan bahwa tidak sesuai, ditemukan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan untuk produksi diragukan kehalalannya, yaitu pertama, ada daging ayam yang bersertifikat halal tapi terdapat lubang tusukan lehernya disimpan pada cold storage dapur SPPG. Kedua, ada bahan kerupuk kulit polos yang diragukan kehalalannya. Ketiga, stainless food tray belum dimasukkan ke daftar bahan di manual SJPH dan belum ada dokumen yang dilampirkan oleh penilai halal. Di tabel nomor 3, di kriteria proses produk halal ada ketidaksesuaian, Bu. Belum terdapat SOP sesuai PPH terkait prosedur pemilihan bahan atau produk, pembelian bahan, pencucian, fasilitas dan peralatan, penyimpanan dan penanganan bahan atau produk, transportasi, pengiriman makanan. Selain itu, belum terdapat SOP ketelusuran beserta bukti implementasinya. Ditemukan penggunaan ompreng atau stainless food tray MBG yang belum dapat ditelusuri dokumen kehalalannya. Kemudian di nomor 4, di kriteria produk, kami menemukan juga ketidaksesuaian karena dihasilkan dari bahan yang diragukan kehalalannya, yaitu ditemukan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk produksi diragukan kehalalannya, yaitu daging ayam yang terdapat lubang tusukan lehernya disimpan pada cold storage dapur SPPG, bahan kerupuk kulit polos yang diragukan kehalalannya. Kelima, kami menemukan di kriteria evaluasi dan pemantauan ada ketidaksesuaian, belum ditemukannya daftar hadir audit internal dan berita acara pelaksanaan audit internal, dan kaji ulang manajemen yang dilakukan hanya mencakup sistem mutu dan belum mencakup aspek SPJH secara menyeluruh. Yang keenam, di kriteria 5 kami menemukan informasi dokumentasi sesuai manual SJPH sesuai 5 kriteria dan dibuat sesuai proses bisnis perusahaannya. Kemudian kami juga menyampaikan ada lampiran beberapa lampiran untuk bahan, kemudian bagan alir sampai ke proses produksi. Dari kami mendapatkan dari penilai halal, Ibu. Kemudian
lembar kerja pelaporan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Pertama, di klausul kriteria di nomor 1, komitmen dan tanggung jawab auditor, yaitu tim kami, tim LPHA, kategorinya SPJH kriteria A poin 1 poin C. Ya, deskripsinya kebijakan halal sudah ditetapkan oleh pemilik perusahaan Kasih Putra Ibad, yakni Bapak Sarpin pada tanggal 3 Februari 2006. Namun kebijakan tersebut belum disosialisasikan dalam implementasi SJPH dan belum ditemukan poster kebijakan halal di lokasi usaha. Tanggal batas akhir ditindaklanjuti perbaikan deadline for follow up repair, yaitu diinvestigasi akar permasalahan. Kami menanggapinya di tim kami itu kurangnya sosialisasi SJPH oleh pemilik usaha terhadap keseluruhan tim perusahaan dan tim manajemen halal. Belum mencantumkan SK tim manajemen halal secara rinci, yaitu tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian di follow up itu ada perbaikan di korektifnya, segera melakukan sosialisasi implementasi SJPH dan melakukan pencetakan poster kebijakan halal terupdate dan menempelkannya di area produksi. Pencegahannya, review dan monitoring berkala terkait implementasi masing-masing kriteria SJPH. Tanggal pemeriksaan kami di tanggal 12 bulan Februari 2026. Selanjutnya kami menemukan di kriteria bahan auditornya tim LPH terdapat 2 SPJPH yang kami temukan yang tidak sesuai. Pertama di kriteria B2 dan SPJPH kriteria B9. Ditemukan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan, yaitu daging ayam yang terdapat lubang tusukan lehernya disimpan pada cold storage dapur SPPG. Bahan kerupuk kulit polos yang diragukan kalahannya stand-in food tray belum dimasukkan ke daftar bahan di manual SJPH. Tanggal audit tanggal 19 Februari 2026. Akar permasalahannya terdapat bahan yang belum jelas status halal dan sumbernya. Sosialisasinya, implementasinya melampirkan sertifikat halal bahan yang belum memiliki sertifikat, melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pemasok ayam terkait proses penyembelihan. Kemudian review dan monitoring berkala terkait implementasi masing-masing kriteria SJPH. Ketiga, kami menemukan di kriteria 3 proses produk halal auditor tim LPH terdapat 2 SJPH yang tidak sesuai yang kami temukan. Pertama kriteria C poin 10.2 poin C, kemudian di SJPJH kriteria C poin 10 poin 3 poin A terdapat SOP tidak sesuai PH terkait prosedur pemilihan bahan atau produk, pembelian bahan, pencucian, fasilitas dan peralatan, penyimpanan dan penanganan bahan atau produk, transportasi, pengiriman makanan. Selain itu, belum adanya SOP ketelusuran dan bukti implementasinya, dan ditemukan penggunaan ompreng food tray stainless MBG yang belum telusur dokumen halalnya. Kemudian kami menemukan belum dibuat SOP tertulis mengatur proses pemilihan bahan atau produk, pembelian bahan, pencucian fasilitas dan peralatan, penyimpanan, penanganan, serta transportasi produk. Segera menyusun dan mendokumentasikan SOP PPH secara jelas dan sesuai ketentuan SJPH. Kemudian untuk tindak lanjutnya review dan monitoring berkala terkait implementasi masing-masing kriteria SJPH. Kami menemukan juga di kriteria 4 produk auditornya tim LPHA. Kami menemukan ketidaksesuaian di SPJPH kriteria D poin 1 poin B, yaitu produk dihasilkan dari bahan yang diragukan kehalalannya, yaitu penggunaan daging ayam dengan kondisi lubang tusukan di leher yang disimpan di cold storage dapur SPPG. Akar masalahnya yaitu terdapat bahan baku yang diragukan kehalalannya.
Tindak lanjutnya memastikan cara pembeliannya sesuai syariat Islam dan melampirkan sertifikat halal. Jika tidak ada sertifikat halal, direkomendasikan mencari pemasok rumah potong hewan yang lain. Review dan monitoring berkala terkait implementasi masing-masing kriteria SJPH. Yang kelima, kami menemukan di kriteria 5 pemantauan dan evaluasi auditor tim LPHA, kami menemukan SJPH kriteria E poin 1 dan kami menemukan SPJPH kriteria E poin 2 yang tidak sesuai. Kami menemukan belum ditemukannya dalam daftar hadir audit internal dan berita acara pelaksanaan audit internal, dan ditemukan kaji ulang manajemen hanya mencakup sistem mutu saja. Akar masalahnya, dokumen kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen belum lengkap. Untuk tindak lanjutnya, melengkapi kelengkapan dokumen audit internal dan memastikan kaji ulang manajemen mencakup seluruh sistem SJPH. Review dan monitoring berkala terkait implementasi masing-masing kriteria SJPH. Terima kasih banyak Bu. Itulah bahan temuan kami dari lampiran penyahalan yang dilampirkan kepada kami. Apakah dari Ibu ada saran atau arahan kembali Ibu? Mohon izin, makasih Ibu. Saya kembalikan ke moderator tim LPHA Bu. Silahkan Bapak Ibu dipimpin diskusinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky atas presentasinya. Silakan Pak ada yang ingin kita kembali diskusikan atau siapa telah kita presentasikan? Baik, saya mungkin sedikit saja dari LPHP ya. Mas Rizky tadi Bapak udah bagus. Mungkin sedikit aja yang saya ingin memastikan kepada tim LPHA ya. Karena yang di audit itu kan PT apa tadi itu Kasih Putra Ibad ya. Di dalamnya dalam hal ini adalah SPPG. Mas Rizky, nah tadi disampaikan mungkin alamat yang ditulis di situ hanya satu. Nah, yang mungkin perlu dipastikan Bapak-Bapak Ibu itu nanti akan mengaudit di tempat yang mana, karena kan ada dua alamat di situ, alamat manajemen mungkin itu ya di Jalan Diponegoro, yang satu adalah alamat pabriknya yang di Jalan Nasional. Apakah dua tempat itu yang akan Bapak Ibu kunjungi, tapi di dalam paparan tadi kelihatan cuma satu, ya gitu Pak Rizky. Kemudian berikutnya ya mungkin apa ditulis yang dalam hal ini yang sesuai dan tidak sesuai itu mungkin untuk memberikan gambaran kepada pelaku usaha yang sesuai yang mana ya kita sebagai auditor mungkin perlu memberikan gambaran sedikit ini yang sudah sesuai yang tadi sampaikan Pak Rizky kan ketidaksesuaiannya yang banyak dalam satu kriteria ada yang sesuai yang mana yang tidak sesuai mungkin yang mana begitu yang lainnya mungkin gambar-gambar perlu tampilkan karena biar tahu juga kita yang produknya kan banyak itu sampai 64 itu ya mestinya walaupun kami juga masih melakukan revisi juga itu di gambar-gambar produknya harus ditampilkan tahu ya seperti itu apa namanya nasi ya seperti ini kira-kira gitu mungkin sedikit aja itu dari kami terima kasih. Silahkan Bapak Ibu ditanggapi. Baik Ibu, kami menanggapi pertanyaan dari Pak Adi Priyono. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya dan koreksinya. Terima kasih bahwa Bapak sudah mendengarkan presentasi kami. Terima kasih banyak Pak. Kami ingin menjawab pertanyaan dari Pak Adi Priyono, tanggapan dari tim kami, tim LPHA. Tentang alamat SPPG, kami mendapati alamat SPPG itu dari manual SPPG yang dilampirkan oleh penyelia halal di PT Kasih Putra Ibad Bapak. Kedua, kami telah memprestasikan tentang pemilik dari PT Kasih Ibad yaitu Bapak Sarpin. Kemudian untuk penyelia halalnya dari Bapak Rizky Budiasa Bapak.
Terima kasih Bapak. Mungkin ada kembali koreksi atau saran. Jadi buat dokumentasi gitu. Untuk dokumentasi. Oh, maaf Bapak, ada satu pertanyaan lagi ya. Untuk dokumentasi kami itu tidak menemukan dokumentasi foto atau kegiatan saat proses produksi atau di lokasi Bapak. Karena kami itu mendapatkan bahan lampiran ini dari lampiran yang diberikan oleh penilaian halal Bapak. Jadi foto untuk dokumentasi itu tidak bisa kami presentasikan di sini karena tidak ada terlampir di lampiran yang diberikan oleh penilai halal. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Nanti mungkin untuk bahan diskusi dengan eh, pembimbing. Terima kasih, Mas Rizky dan kawan-kawan. Baik. Cukup satu untuk pertanyaannya ya. Soalnya masih ada 2 LPH lagi ya, kita bagi-bagi. Tadi cuman koreksi dikit tadi. Kriteria Bapak nulisnya kriteria SPJH ya. SCPH ya Pak yang benernya ya. Oke. Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk LPHA ya semuanya. Baik. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu untuk berikutnya grup B, LPHB. Silakan yang akan Ya. mempresentasikan. Silakan langsung aja Bu Dila, waktunya mungkin pendek ya. Jadi tidak usah saya moderatori ya Bu Dila. Silakan Bu Dila untuk Eh, menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Saya minta dibantu dengan Ibu Ragwa untuk Oh iya. share dokumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan laporan hasil audit halal di PT di Yayasan Kasih Putra Ibad yang kami lakukan di LPHB. Yayasan ini beralamat di Untuk auditnya dilakukan di perusahaan dan pabrik yang beralamat di Jalan Diponegoro dan Jalan Nasional Blora Cepu. Jadi ada 2 lokasi dan ini kami audit di tanggal 12 Februari 2026 dengan auditor itu Bapak Ardiansyah, saya sendiri di Laros Priga Mutiara, Pak Adi Priyono, Zain Kavin Malik, Radwa Hayu Aufahak, dan Fatihan Nur Rahma. Nama pejabat perusahaan itu Pak Sapin yang kita audit dan penyelia halalnya Rizky Budiasa Kinantaka bersama timnya. Penyediaan bahan dan minuman. Jadi jenis produknya ada penyediaan bahan dan minuman dengan pengolahan. Nama-nama produk itu semuanya ada 46 produk dan tercantum di laporan. Kemudian daftar bahan yang digunakan itu ada 64 bahan yang beberapa sudah disertifikasi oleh BPJPH, beberapa juga ada yang positif list dan ada bahan-bahan yang juga nanti menjadi temuan di bahan di SJPH bahan karena ada keraguan dan ada dokumen-dokumen yang tidak terdapat yang belum dapat dibuktikan untuk bahan-bahan tersebut.
Jadi kita langsung ke temuannya. Jadi ada seperti bahan tin wall, itu belum ada sertifikat dari suppliernya. Kemudian ada air, penggunaan air buat cuci itu menggunakan PDAM, tapi air yang untuk dilakukan dimasak atau dilakukan pengolahan atau proses produksi itu belum disantumkan air dari mana. Di sini ditulis PDAM, tapi kami rekomendasikan untuk menggunakan air kemasan. Baik, selanjutnya setelah bahan kita ke lembar implementasi SJPH. Jadi ada beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian yang kita temukan. Untuk kesesuaiannya, kebijakan halal sudah ditetapkan oleh pemilik perusahaan, yakni Bapak Sarpin, pada tanggal 3 Februari 2026. Kemudian manajemen Puncak juga sudah menetapkan SK tim manajemen halal. Ya, ini ketuanya Bapak Sapin, kemudian penyelia halalnya Bapak Rizky Budiasa. Namun beberapa personil belum ada tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan sistem SJPH. Jadi ketidaksesuaian yang kami temukan di poin pertama yaitu komitmen dan tanggung jawab adalah tidak ditemukannya sosialisasi kebijakan halal, baik itu internal dengan bukti tidak ada absensi untuk sosialisasi, dan berdasarkan hasil wawancara di bagian KUP itu ditemukan bahwa yang bersangkutan tidak memperoleh sosialisasi dari SJPH. Kemudian tidak ditemukan poster kebijakan halal atau spanduk. Kemudian belum ada penanggung jawab di setiap bagian yang dapat dilihat pada dokumen SJPH personil. Dan dari hasil wawancara di divisi HRD, tim manajemen halal untuk dapur SPPG belum melibatkan bagian produksi. Jadi bagian produksi belum dilibatkan dalam SJPH. Kemudian penamaannya mereka masih agak bingung dengan penamaannya. Jadi beberapa bagian itu misalnya produksi, kemudian gudang. Nah, itu agak bingung dengan apa ya penyelia halal gitu. Nah, itu nanti akan dibuatkan satu skema bahwa yang mengerjakan untuk bagian-bagian itu mempunyai job desk masing-masing. Di sana tercantum relawan dan belum ada tanda tangan bahwa mereka melakukan tugas-tugas tersebut. Dan juga mereka belum melakukan sosialisasi untuk tugas-tugas mereka. Kemudian tidak ada sosialisasi untuk pihak luar, terutama supplier atau pemasok, dan juga pengguna produk, itu juga belum disosialisasi bahwa kita sudah menerapkan sistem jaminan produk halal. Untuk pemasok dapat untuk pihak luar atau eksternal dapat dilakukan melalui email, juga belum ada buktinya, atau melalui chat WA. Lalu belum ada kontrak supplier untuk bahan-bahan yang digunakan di pabrik. Jadi belum ada kontrak dengan supplier atau koperasi sebagai pemasok bahan. Kemudian belum ada pelatihan internal SJPH kepada karyawan. Lalu belum ada juga bukti sertifikat yang menunjukkan bahwa Bapak Rizky sudah mengikuti pelatihan eksternal yang merupakan kompetensi sebagai penyelia halal atau auditor internal.
Demikian kalau yang dari komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua adalah dari bahan. Kesesuaiannya sudah dibuatkan daftar bahan, kemudian daftar bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan untuk produksi, dan sudah memenuhi kriteria halal. Ada barang-barang, bahan-bahan yang merupakan positif list, dan ada bahan-bahan juga yang sudah memenuhi sertifikat, sudah ada sertifikat halalnya. Namun ada juga bahan-bahan yang ditemukan belum bersertifikat halal. Jadi ketidaksesuaian di lapangan dan ketidaksesuaian dokumen yang kami temukan adalah sebagai berikut. Dari hasil pemeriksaan itu ditemukan adanya daging ayam yang terdapat lubang tusukan lehernya disimpan di cold storage. Jadi ini dapat dilacak itu dari mana sebetulnya daging ayam ini, dan dari pemasok mana, kemudian diterima kapan. Kemudian ditemukan bahan kerupuk kulit polos yang diragukan kehalalannya. Terus ditemukan penggunaan ompreng food tray stainless MBG yang belum terdaftar di daftar bahan. Kemudian ditemukan juga resep bahan baku dapur SPPG yang belum mengacu pada daftar bahan halal. Jadi ada dalam resep tersebut ada beberapa bahan yang tidak dimasukkan ke dalam bahan halal. Kemudian di matrik produk ada beberapa bahan yang ditemukan tidak ada di dalam resepnya. Nah, ini nanti akan dibuatkan tabel tersendiri bahan-bahan apa saja yang di dalam resep di dalam resep itu tidak ada. Kemudian untuk yang poin ketiga adalah proses produk halal. Jadi kesesuaian fasilitas produksi yang beralamat di Jalan Nasional Blora Cepu di Tempel Lemah Bang, Jepon sudah terdaftar dan sesuai dengan yang ada di audit. Selain itu, fasilitas produksi adalah milik yayasan sendiri, itu bebas najis dan digunakan khusus menghasilkan produk-produk halal. Tidak ada penggunaan kuas yang berasal dari bulu hewan yang diragukan kehalalannya. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan yang ada seperti dari daun pisang dan serai. Gudang tempat penyimpanan menjamin tidak adanya kontaminasi silang antara bahan dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Jadi berjauhan dengan sumber najis seperti toilet. Fasilitas pencucian tersendiri dari ruang pencucian untuk alat-alat besar, wastafel khusus untuk peralatan produksi yang lebih kecil dilengkapi dengan air yang mengalir, dan bahan-bahan pencucian yang tercantum di daftar bahan halal. Ketidaksesuaiannya itu kita belum menemukan adanya SOP sesuai produksi produk halal terkait dengan prosedur pemilihan bahan baku, pembelian, kemudian pencucian fasilitas, peralatan, sanitasi dan higien, penyimpanan, penanganan bahan-bahan dan produk, kemudian transportasi pengiriman, itu termasuk juga bagaimana cara pembersihannya, penyajian, kemudian distribusi. Kemudian pada sup itu ditemukan tidak terdapat bumbu, karena biasanya di dalam sup terdapat bumbu, minimal gula dan garam. Pada ayam pop juga tidak tercantum adanya ayam, yang ada di sana bihun. Dan kemudian ada produk yang ada bahan pisang, tapi di produk itu tidak tercantum. Kemudian roti-roti itu juga tidak tercantum rasa-rasanya. Jadi hanya roti saja. Kemudian produk yang kesesuaiannya, produk yang didaftarkan sesuai jumlahnya dengan produk yang diaudit. Perusahaan hanya memproduksi produk halal yang bermerek dan karakteristik sensoris dan bentuk produk tidak mengarah atau menjurus sesuatu yang diharapkan oleh syariat. Produk yang dihasilkan hanya berasal dari daftar bahan yang disetujui dan fasilitas yang tidak terkontaminasi najis atau bahan yang diharamkan. Bukti kemampuan telusur berupa catatan pembelian, jadi ada buktinya beberapa,
yaitu catatan pembelian, catatan produksi, catatan penyimpanan, dan sampai ke catatan penjualan ke customer. Yang menjadi ketidaksesuaiannya, belum ada SOP ketelusurannya. Jadi bukti-buktinya sudah ada, tapi SOP-nya yang menyatakan bahan ini kapan dibeli, nah itu belum ada SOP-nya. Kemudian diterima oleh siapa, lalu diproses oleh siapa, nah itu belum ada SOP-nya. Walaupun bukti-buktinya seperti catatannya sudah ada. Terus kemudian ditemukan di dokumen SDPH ada bahan pisang yang tidak ditemukan di produk. Lalu ada beberapa produk yang namanya yang belum dapat dijelaskan. Itu seperti apa? Seperti telur rawis, kemudian ada seperti tahu baso, itu juga kadang-kadang belum tahu itu produk apa. Kemudian ada produk juga dengan nama galantin yang mendekati kata-kata gelatin. Nah, ini dikhawatirkan akan ditolak jika tetap menggunakan nama itu. Mungkin disarankan untuk menggunakan nama lain. Kemudian ada evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dan pemantauan ini adalah audit internal dan kaji ulang manajemen. Audit internal ini belum ada kesesuaiannya karena belum dilakukan dan belum ada bukti seperti absensi atau daftar hadir, kemudian bukti-bukti telah dilakukan audit seperti foto dan laporan-laporan auditnya. Kemudian kaji ulang manajemen ini sudah dilakukan, namun belum mencakup SDPH. Jadi hanya kaji ulang untuk manajemen, SDPH-nya belum. Kemudian ada informasi terdokumentasi. Ini kesesuaiannya manual SDPH sudah dibuat sesuai 5 kriteria dan sesuai dengan proses bisnis yang dijalankan. Tapi ada beberapa ketidaksesuaian, seperti ada beberapa kesalahan penulisan atau typo, dan ini mohon diperbaiki. Di lembar paling depan itu ada tanda tangan SDPH untuk nama pemilik, namun diisi nama perusahaan. Nah, ini mohon direvisi juga. Untuk tanda tangan personil di kolom personil itu belum ditandatangani juga oleh personil. Terus ada matriks dan bahan itu sebaiknya ditulis mengikuti format terbaru SDPH. Jadi yang 1, 2 gitu. Terus ada disilang-silang. Ini masih betul-betul ditulis produknya apa aja. Karena dengan melakukan itu biasanya ada bahan-bahan kecil yang terlupakan. Seperti tadi ada bumbu-bumbu yang terlupakan. Seperti itu. Demikian sekilas ketidaksesuaian. Dan ini nanti mohon diperbaiki. Ini kita kasih waktu biasanya sih 15 hari. Cuma jangan terlalu mepet, jadi sebaiknya secepatnya. Kemudian ini ada foto-foto yang kami ambil untuk produk. Ini ada nasi putih, nasi kuning. Nah, ini barang-barang yang produk-produk yang akan dikirim ke customer. Baik, Bu. Silahkan, Bu, dipercepat. 11 menit ini. Satu grup lagi nih. Kemudian kita akan langsung masuk ke NCR. Jadi dari yang tadi kami ini ada komitmen dan tanggung jawab. Nah, ini Dipercepat saja ya, Bu. ya, nanti dilakukan perbaikan. Jadi ini perbaikannya untuk segera dilakukan perbaikan, dan kalau untuk pencegahan itu biasanya dapat dilakukan di dokumentasi.
Kalau perbaikan langsung diperbaiki ya. Jadi misalnya ada kesalahan langsung diperbaiki. Terus bisa didiskusikan juga seperti tadi mungkin ada penggantian nama itu bisa segera dilakukan. Nah ini tadi disepakati untuk perbaikannya di close di tanggal 18 Februari. Oke. Baik, sekian dari kami LBHB. Satu pertanyaan saja ya untuk LPHB ya. Silakan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu yang mau menanggapi hasil atau presentasi dari LPHB, silakan. Ini LPHA mau menanggapi barangkali, silakan. Atau LPHC. Izin Ibu Ya, menanggapi, silakan. perkenalkan, saya Rizky Arabiansa Ibu dari LPHA, ingin menanyakan sumber dokumen lampiran Ibu. Suaranya kecil ya? Kecil ya suaranya Iya. ya? Pak, suaranya hilang Pak. Oh ya Ibu, izin Ibu, terdengar Ibu. Kecil, terdengar tapi kecil. Mohon izin, saya ulangi pertanyaan. Perkenalkan Ibu, saya Rizky Arabiansa dari LPHA ingin menanggapi presentasi dari LPHB. Kami ingin menanyakan pertanyaan pertama itu tentang referensi dari SPJPH kriteria yang tidak dijelaskan secara spesifik Ibu. Kedua, kami ingin menanyakan dokumen lampiran foto-foto bahan yang tadi dipresentasikan. Kami tidak menemukan foto dokumen bahan maupun kegiatan di SPPG manual yang dilampirkan oleh penyelenggara halal PT Putra Kasih Ibad. Itu didapat dari mana ya Ibu? Ketiga itu tadi tentang matriks. Matriksnya itu kalau menurut saya itu dari lampiran yang diberikan oleh penilai halal dari manual SPPG itu sudah sesuai seperti itu. Dari matriks yang Ibu presentasikan tadi itu tidak sesuai, kemungkinan kenapa ya Ibu? Terima kasih banyak ya Ibu, mohon maaf bila terlalu panjang. Baik, tadi ada 4 pertanyaan ya kalau tidak salah ya. Jadi yang pertama itu referensinya dapat dari mana manual SDPH-nya ya? Seperti itu Pak Rizky? Betul tidak? Ibu, betul. Iya, betul Ibu. Untuk pertama Iya, tadi kami saya dapat bertanya kriteria SJPH tidak spesifik untuk melampirkan referensinya poin berapa gitu Bu. Misalkan kriteria SJPH 1 poin A kemudian B atau seperti apa Ibu. Itu hanya melampirkan SPJPH secara global gitu Bu, tidak spesifik. Terima kasih Ibu. Baik. Saya menangkap jadi seperti ini Pak. Maaf ya kalau misalnya salah tangkap saya. Jadi manual SDPH itu kan diberikan oleh penyelia halal untuk kita pelajari sebelum praudit. Jadi ini yang jadi yang Bapak maksud kenapa tidak merincikan klausulnya seperti itu kan Pak. Nah ini kami baca keseluruhan dari yang kita terima dari penyelia halal. Kemudian untuk yang klausulnya itu kita biasanya dapatkan dari SJPH yang diberikan dan kemudian kita dapat di daftar pertanyaan atau list pertanyaan yang ada. Seperti itu Pak? Iya betul Ibu. Ya, jadi memang kan seperti itu. Jadi biasanya kita tidak memberikan list pertanyaan kita kepada. Jadi kita biasa tanyakan, laporannya mungkin akan di klausul dibanding dengan yang pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu list pertanyaan. Karena biasanya list pertanyaan itu tidak terpatok di sini, sudah kita tulis juga di sampingnya jika memang ada.
Bagaimana? Poin pertama? Baik, bisa dipercepat ya Bu ya. Satu lagi Bu, Ya, presentasi. baik, baik. Poin kedua tadi Foto apa yang dokumen Ibu, ditanyakan tadi? foto dokumen bahan yang tidak ada di Oh ya, manual foto. SPPG Jadi tentang itu foto kegiatan yang dokumen atau bahan. temuan Ibu tentang ayam potong yang ditusuk, kemudian ada dokumen SOP yang belum dibuat seperti itu Ibu. Itu Ibu tadi belum melampirkan itu gitu, karena di referensi manual SPPG itu tidak ada Ibu yang diberikan oleh penyelenggaraan. Itu didapat Oh, dari mana ya Ibu? itu kan kemarin kita dapat dari yang LK3. Jadi di LK3 tuh ada beberapa temuan. Jadi kita masukkan temuan itu di LK4 ini. Seperti itu. Dan beberapa kami mencari di SDPH. Jadi seperti ada yang salah tipe, salah tulis. Di yang halaman pertama itu juga udah terlihat bahwa dia salah salah tulis. Di pemilik usaha itu bukan nama Pak Sarpin tapi nama yayasannya. Seperti itu. Terus kita detail lagi untuk mencari di apa namanya di audit ketika wawancara yang berdasarkan SDPH dan tanya jawab kita. Terus ada beberapa produk. Biasanya ketika kita mengaudit itu kita harus tahu produknya apa yang diaudit. Jadi kita cari gambarnya itu kita cari seperti itu Pak. Kemudian ada matriks tadi ya, pertanyaan ketiga ada matriks. Nah itu matriksnya yang terbaru itu biasanya ada silang-silang, kemudian produk yang kemarin diajarkan produk satu, bahan satu, terus produk satu itu menggunakan bahan berapa. Nah itu kadang-kadang ada yang terlewat kalau kita tulis seperti itu. Ini kan kayak tadi ada di ayam pop, bisa dibuka itu di SDPH-nya untuk ayam pop, itu tidak ada ayamnya, malah yang ada bihun. Seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir itu eh, apa yang terakhir ya tadi ya Pak Rizky Foto-foto dari mana itu kan mungkin? yang terakhir. Tadi iya Bu, betul tadi sudah dijawab juga Bu tentang Ibu menjelaskan bahwa matriks ketidaksesuaian itu tidak sesuai gitu Bu. Sedangkan Iya. dari lampiran penilaian halal itu memang Ibu tidak menjelaskan bahwa temuan yang ada itu di matriks itu yang tidak ada bahan itu yang kita harus tanyakan itu kemasan primernya Ibu di MBBG itu berupa futre atau ompreng Ibu. Iya. Seperti itu. Itu yang Ibu tidak jelaskan bahwa di matriks itu Ibu tidak menyatakan ketidaksesuaiannya yang ditemukan. Seperti itu. Mungkin kemasan primer itu sudah jadi bahan umum untuk kemasan primer di MBG di Indonesia ya Ibu. Jadi Ibu Oh tidak ada. menjelaskan bahwa Ada itu untuk di yang di merek. matriks tadi. Makasih banyak Ibu. Iya, tapi mereka nggak ada. Nah itu yang kita harapkan mereka untuk revisi itu. Seperti itu Pak. Juga termasuk yang ditutup itu yang thin wall juga mereka juga untuk kemasan-kemasan mereka belum komplit kan. Seperti itu Pak. Nah itu kita revisi. Jadi kan kita nggak bisa ganti SDPH orang kan, tapi kita bisa sarankan agar mereka merevisi dan mengirimkan kembali kepada kita. Seperti itu Pak Rizky. Ya, baik. Cukup ya. Silakan ditutup Bu Dila. Baik, kami tutup untuk hasil audit dari LBHB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan Warahmatullahi aplaus Bapak wabarakatuh. Ibu untuk LPHB. Ya, Terima kasih. oke. Sebetulnya kita 1 menit lagi akan masuk sesi berikutnya. Coba saya cek dulu ya narasumbernya sudah join atau belum. Ini Ibu Bu Yuni ya. Sepertinya belum join. Sambil menunggu Bu Yuni, boleh presentasi satu lagi ya? Saya konfirmasi dulu ke beliau. Silakan Bapak Ibu, LPH berikutnya presentasi. Tapi cepat ya, cepat, tepat. Nah, ya, oke, silakan. Eh, yang presentasi kelompok C ya, Mbak ya? Ya, kelompok C. LPHC.
Ya. Ayo, Mbak Mbak Hilma bisa tolong share screen kan ya untuk laporannya. Iya, coba saya share ya, Pak. dipercepat ya. Enggak, Bu. Ah, sudah bisa. Sudah, belum ya, Pak? Belum. Sudah, belum ya, Ada. Pak? Sudah. Ya agak kecil, Pak. Tolong dibesarkan dikit. Langsung dimulai aja, Bu ya. Ya, langsung, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya Bapak Ibu selama proses audit hari ini. Saya Ahmad Jeni Akbar dari LPH PT Skopindo Banjarmasin dari LPH Grup C. Bersama tim auditor telah menyelesaikan rangkaian audit sesuai ruang lingkup yang disepakati. Kelompok kami ada saya Ahmad Jeni Akbar, Mbak Nurul Hilmah, Supriyono, Pak Supriyono, Pak Irwan, Pak Dwi, dan Mas Agus Nurdin. Untuk nama pejabat perusahaan ada Pak Sarpin dan penyelia halal ada Rizky Budiasa Kinantaka. Ini sertifikasi baru. Sini ya di sini ada produk makanan mengikuti KMA 944 tahun 2024 ada 46 produk yang mereka buat. Di sini ada lembar pelaporan pemeriksaan bahan PPH itu dari air, asam jawa, semua sudah positif list. Dari bahan-bahan ada santan parut yang masih kami ragukan positif listnya karena jadi kami cantumkan di sini ada bahan utama dari kelapa tua ditimbang air lalu disaring diproses dengan cara diparut, peras dan disaring. Ada juga tahu yang masih kami pertanyakan positif listnya. Bahan utamanya dari kedelai ditambahkan air lalu diproses. Pembuatan dimulai dari sortir dan pencucian. Di sini juga ada beberapa yang kesalahan nama dan tempe juga ada. Tempe masih kami ragukan masih masih dalam belum masuk dalam positif list. Nah, dan juga tadi ada roti, bihun, ketumbar, tahu bihun, santan ya, santan juga masih masuk. Di situ ada roti yang masih belum sama dengan sertifikat BPJPH. Pas kami cari di nomor ID BPJPH-nya masih berbeda nama dan sertifikat yang ada. Jadi dari manual SDPH masih belum tepat penamaan dari sertifikat BPJPH-nya. Terus di bawah tadi ada ini Tinwal. Tinwal juga tadi belum ada nomor sertifikat halalnya. Terus di sini ada kriteria SJPH meliputi komitmen dan tanggung jawab masih ketidaksesuaian kebijakan halal telah ditetapkan oleh pemilik perusahaan Kasih Putri Ibat yakni Bapak Sarpin pada tanggal 3 Februari 2026. Namun hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2026 didapati bahwa sosialisasi dan komunikasi implementasi SJPH di internal perusahaan belum dilakukan terhadap karyawan bagian cook dan pengolahan tidak ditemukan poster kebijakan halal sebagai dokumentasi penerapan kebijakan halal bagi seluruh karyawan SPPG maupun pihak eksternal perusahaan. Ada juga bahan ada
ketidaksesuaian meliputi beberapa bahan yang tidak masuk positive list atau memerlukan sertifikat halal telah dilampirkan dokumen asalnya. Tidak sesuai dokumen bahan menunjukkan adanya beberapa bahan yang penamaan variannya tidak sesuai dengan sertifikat halal seperti abon, ayam, bihun, bihun padamu, daging ayam, kulit pangsit, ladaku, mie minyak, dan telur asin. Penamaan nama merek, ekonomi cuci piring, dan plastik tidak sesuai. Dokumen bahan roti tidak sesuai karena produsen, nama, dan merek tidak sama dengan yang tertera pada sertifikat BPJPH. Penulisan nama merek, bahan, saus sambal, saus tomat, tepung beras, tepung tapioka tidak sesuai dengan yang tertera pada sertifikat BPJPH, penulisan produsen, dan variasi bahan yang tepung panir tidak sesuai dengan yang tertera pada BPJPH. Ketidaklengkapan penulisan negara, supplier, dan lembaga sertifikat halal untuk bahan frozen flake, susu UHT full cream. Bahan santan kelapa parut, tempe, dan tahu tadi tidak sesuai kriteria karena termasuk ke dalam bahan yang dikecualikan dalam KMA 1360 yang mana memerlukan sertifikat halal. Bahan air tidak sesuai dengan ketentuan karena perlu lebih jelas asal bahan air. Bahan kemasan tin wall belum sesuai penamaan, detail informasi bahan kemasan tidak ada dokumen pendukung. Saat audit lapangan ditemukan daging ayam dengan kondisi terdapat lubang tusukan pada bagian leher dan belum dapat ditunjukkan bukti kesesuaian proses penyembelihan halal. Ditemukan bahan kerupuk kulit polos yang diragukan kehalalannya. Penggunaan ompreng atau food tray stainless MBG belum tersedia informasi riwayat penggunaan dan produser verifikasi kebersihan terhadap potensi kontaminasi najis. Belum ada dokumen pendukung sertifikat halalnya. Untuk ketiga, proses produk halal ada kesesuaian pemisahan setiap lokasi pengolahan, kedatangan bahan, dan fasilitas telah sesuai dengan dokumen dengan aktual di lapangan. Ada juga ketidaksesuaiannya, yaitu hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat SOP sesuai PPH terkait prosedur pemilihan bahan atau produk, pembelian bahan, pencucian fasilitas, dan peralatan-peralatan, penyimpanan dan penanganan bahan atau produk, transportasi, pengiriman makanan sehingga tidak ada ketertelusuran. Eh, Nomor 4, produk ada kesesuaian penggunaan peralatan, fasilitas produksi, dan penyimpanan sudah sesuai. Penamaan produk dan bentuk produk telah sesuai dengan ketetapan sertifikat halal. Adapun ketidaksesuaiannya adalah hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa belum terdapat SOP ketertelusuran dan bukti implementasi informasi asal bahan dari setiap bahan. Tidak adanya catatan untuk identifikasi produk yang disimpan, tanggal masuk, kode tempat penyimpanan, tidak ada ketertelusuran bahan. Resep baku dapur belum mengacu pada daftar bahan yang telah disetujui halal. Nomor 5, evaluasi dan pemantauan. Ada kesesuaian telah memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Ada ketidaksesuaiannya, tidak ada pelaksanaan audit internal, tidak ada penyelia yang ditunjuk oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan SJPH. Kaji ulang belum memuat keseluruhan penerapan SJPH, hanya mencakup sistem mutu. Nomor 6, informasi dokumentasi tidak sesuai. Tidak adanya informasi dan dokumentasi terkait pelatihan internal, media sosialisasi, resep baku yang mengacu ke daftar halal, SOP, prosedur pemulihan bahan, pencucian, pengemasan, pendistribusian, dan penyimpanan yang mengacu ke standar halal. Baik, Pak izin Pak memotong. Ya, Oke, mungkin bisa sampai di sini dulu ya untuk oke, Bu. sesi role play-nya. Bu Yuni sudah bergabung ya narasumber kita. Silakan Pak ditutup Pak presentasinya. Oke, presentasinya saya tutup. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Semoga proses ini memberikan manfaat bagi penguatan implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah sesi role play sudah selesai ya. Nanti akan dikoreksi oleh fasilitator pendamping ya. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk